Jadi gimana nih Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai bagian dari pecinta sepak bola tanah air? Ya pasti kita sedih, kecewa, marah, semua bercampur jadi satu gitu kan. Cuma permasalahannya siapa yang mau disalahkan, ini yang banyak tanda tanya gitu. Karena sejatinya penggemar sepak bola itu hanya ingin nonton bola. Nggak ada tujuan-tujuan lain. Kalau kemudian akhirnya kepentingan politik praktis yang membuat kita batal jadi tuan rumah, maka seyogianya orang-orang politisi atau partai politik yang kemudian menyebabkan kita gagal jadi tuan rumah, ya harusnya mohon maaf kepada masyarakat. Karena bagaimanapun mereka adalah konstituen dari rakyat adalah konstituen mereka. Jadi alangkah baiknya mereka minta maaf karena ini bagian dari sikap gentleman terhadap masyarakat yang diwakili oleh mereka semua. Dan ya inilah problem sepak bola kita, di mana kemudian sepak bola ditunggangi oleh kepentingan politik. Sejarah membuktikan bahwa hanya nikah yang harusnya bisa menunggangi melakukan mendompleng dalam kaitan dengan penjajahan. Politik tidak boleh mendompleng sepak bola gitu. Politik tidak boleh mendompleng sepak bola, harusnya. Tapi kan Pak Erick Thohir juga bahkan sudah mengamini bahwa ada intervensi begitu, sehingga kemudian menyebabkan yang kemarin kita tunggu perhelatan akbar Piala Dunia U20 itu batal di Indonesia. Ya, kalau kita lihat kan problemnya juga jadi jelimet ya, dimana kita ini standar ganda urusannya. Misalnya sebelum-sebelumnya tidak masalah tuh atlet-atlet lain datang ke Indonesia, atlet Israel untuk ikut event olahraga, misalnya atlet bulu tangkis 2015, Misha Zilberman tidak masalah tuh tampil di kejuaraan dunia bulu tangkis. Kemudian 2022 ada dua atlet panjat dinding, Yoval dan juga Noah tidak masalah ikut panjat dinding dunia di Jakarta. Kemudian di akhir tahun 2022 Desember ada e-sport di Bali menghadirkan atlet Israel, tidak masalah. Terus kemudian, kenapa Piala Dunia nggak boleh ya? Di Jakarta juga ada kejuaraan menembak, ada atlet Israel, tidak masalah. Kemudian terakhir Februari lalu gitu kan ada Michael Yakovlev, atlet balap sepeda tampil di Velodrome Jakarta, bahkan peringkat 3 benderanya dinaikkan, bendera Israel, tidak masalah. Dan kemudian ada Interparliamentary Union di Bali 20-24 Maret 2022, banderanya dikibarkan, bahkan petinggi-petinggi politik kita bertemu dengan para perwakilan dari parlemen Israel, bahkan kita punya hubungan bisnis mencapai 4,9 triliun dengan Israel, itu nggak masalah. Kok tiba-tiba sepak bola jadi masalah? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa olahraga lain boleh? Betul. Kenapa kemudian hubungan bisnis bahkan itu boleh, tapi kenapa kemudian bola nggak boleh? Gitu? Nah itu dia, ada apa di balik ini semua? Kalau kemudian ujung-ujungnya adalah intervensi politik seperti yang disampaikan, ya ini akhirnya membuat FIFA itu sangat alergi. Alergi dengan urusan politik. Jadi FIFA itu paling tidak suka kalau kemudian sepak bola diseret-seret ke urusan politik praktis. Itulah yang membuat kita batal jadi tuan rumah. Nah, tapi kan gini, saya juga pernah ngobrol dengan beberapa orang lah katakanlah yang juga menyatakan begini. Memang nggak mungkin sepak bola itu dilepaskan dari politik. Betul, tidak mungkin. Karena apa? Harus bersinergi karena ada kepentingan mana? Kepentingan negara sebenarnya bukan politiknya, tapi kepentingan good governance-nya gitu kan, government will gitu kan, kayak tujuan-tujuan pemerintah. Seperti misalnya Piala Dunia kan tidak bisa digelar tanpa negara gitu. Sebagai contoh misalnya kita 2010 itu mencalonkan diri jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Kita harusnya untuk menang, dan Qatar bukan tuan rumah, Indonesia tuan rumah. Tapi kenapa kemudian kita gagal dalam bidding saat itu? Karena kita tidak membawa satu syarat yang harus dipenuhi, yakni rekomendasi dari pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu yang membuat kita gagal. Artinya ketika 2019 kita mencalonkan diri jadi tuan rumah Piala Dunia U20, yang membuat kita berhasil diterima menjadi tuan rumah adalah karena rekomendasi atau government garansi dari Presiden Joko Widodo. Artinya peran pemerintah dengan sepak bola hubungannya sangat kuat sekali. Tapi jangan kemudian politiknya dibenturkan dengan sepak bola. Kalau kemudian politik dibenturkan sepak bola, maka yang terjadi adalah kerusakan. Ya seperti sekarang yang kita nih malu secara moral kepada masyarakat internasional ketika kita dianggap sebagai bangsa yang tidak punya komitmen.